Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang statistika, yaitu berkaitan dengan ukuran letak data. Baik, langsung saja kita pada materi yang pertama, yaitu mengenai kuartil. Adalah membagi data yang berurutan, jadi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ya, jadi menjadi 4 bagian sama banyak. Dan kuartil dilambangkan dengan Q yang terdiri kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau biasa disebut dengan median Q2, kuartil atas adalah Q3. Nah, misalkan ada suatu data di sini terbagi atas 4, ya, yang masing-masing itu terdiri atas 25% dari data. Nah, pembatas antara 4 bagian inilah yang disebut kuartil. Nah, jadi pembatasnya ini jadi kuartil bawah, ini kuartil tengah, ini kuartil atas, ya. Baik, kita lihat untuk kuartil data tunggal. Misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah data sebanyak n datum yang telah diurutkan. Maka letak kuartil ke I, dapat ditentukan dengan rumus QI sama dengan I dikalikan N tambah 1 bagi 4. Dengan I itu adalah 1, 2, 3. Jadi di sini Q1, Q2, Q3. Jadi kalau cari Q1 berarti I-nya di sini ganti 1. Kalau mencari Q3 berarti I-nya diganti 3. Ya. Nah, besaran lainnya dalam kuartil itu adalah jangkauan kuartil atau JQ dan jangkauan semi kuartil atau biasa disebut dengan simpangan kuartil, itu disimbolkan dengan QD. Yang dirumuskan untuk JQ itu adalah Q3 kurang Q1, kuartil atas kurang kuartil bawah. Ya. Dan untuk QD atau simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil adalah 1/2 dari Q3 kurang Q1. Atau boleh juga QD itu adalah 1/2 dari JQ. Ya, jangkauan kuartilnya. Supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai kuartil pertama, kuartil ketiga, dan simpangan kuartil dari data berikut. A 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. B 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, 15. C untuk datum 3 itu sebanyak 6, datum 6 sebanyak 9, datum 9 sebanyak 3, datum 15 sebanyak 3, datum 18 sebanyak 9, datum 21 sebanyak 7. Kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, ingat untuk mencari kuartil ataupun median itu kita harus urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar, ya. Jadi kita urutkan data yang ini setelah diurutkan menjadi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang kita mencari kuartil pertama. Nah, untuk datumnya N-nya itu adalah sebanyak 11. Q1 atau kuartil pertama, maka di sini menjadi 1, I-nya ini menjadi 1. N-nya itu 11, berarti N-nya 11 tambah 1/4. Jadi 12 bagi 4 sebanyak 3. Jadi datum ketiga lah yang merupakan Q1 atau kuartil ketiga. Jadi Q1
Q1 terletak pada datum ketiga. Kita lihat 1, 2, 3. Inilah Q3-nya, yaitu 4. Selanjutnya kita mencari Q3. Q3 maka di sini diganti dengan 3. 3 dikali 11 tambah 1 per 4. Nah, 11 tambah 1 itu adalah 12. 12 bagi 4 ke 3. 3 ke 3 9. Berarti Q3-nya terletak pada datum ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka Q3-nya itu adalah 9. Selanjutnya kita mencari QD atau simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil atau QD-nya itu adalah Q3 kurang Q1 bagi 2. Q3 sudah dapat 9, Q1-nya 4, berarti 9 kurang 4 bagi 2. 9 kurang 4 itu adalah 5, 5 bagi 2 itu 2,5. Selanjutnya kita lihat yang bagian B. Kita urutkan lagi nih data ini, ya, dari datum terkecil ke datum terbesar. Jadi setelah diurutkan, ini hasilnya 3, 4, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 14, 15, 15. Nah, banyak datumnya itu adalah 12. Nah, kita cari dulu Q1-nya. Q1-nya itu datum ke-1. Jadi karena mencari Q1, I-nya ini ganti 1. Nanti N-nya itu 12, ya 12 tambah 1 per 4. 12 tambah 1 itu 13, 13 bagi 4 itu 3,25. Nah, 3,25 ini sama saja 3 ditambah 0,25. Berarti kita lihat datum ketiga itu ditambahkan dengan 0,25. Ya, 0,25 dari ini 7 kurang 4. Ya, berarti datum ketiganya ini, datum keempatnya ini. Jadi yang ini 3,25 itu menjadi datum ketiga ditambah 0,25 kali datum keempat kurang datum ketiga. Datum ketiganya itu 4, datum keempatnya 7. Berarti 4 ditambah 0,25 kali 7 kurang 4. Nah, 7 kurang 4 adalah 3. Berarti 4 ditambah 0,25 kali 3 adalah 0,75. 4 tambah 0,75 jadi 4,75 gitu. Itu Q1-nya. Selanjutnya kita cari Q3. Q3 itu datum ke ganti 3-nya I-nya ini dengan 3. N-nya 12, berarti 3 kali 12 tambah 1 per 4. 12 tambah 1 itu adalah 13. 13 kali 3 itu adalah 39. 39 bagi 4 itu adalah 9,75. Ini artinya 9 tambah 0,75. Berarti datum ke-9 ditambah 0,75 dikali datum ke-10 kurang datum ke-9. Ya, datum ke-9 tambah 0,75 kali datum ke-10 kurang datum ke-9. Kita lihat datum ke-10 dengan datum ke-9-nya. Datum ke-10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datum ke-10 ini 14. Datum ke-9 itu adalah 13. Berarti kita ganti datum ke-9-nya menjadi 13 dan datum ke-10-nya menjadi 14. Nah, 14 kurang 13 adalah 1. 1 kali 0,75 ya 0,75. 13 tambah 0,75. 13 tambah 0,75 itu adalah 13,75. Nah, Q3-nya sudah ada, Q1-nya sudah ada. Maka kita cari Q-nya. Q-nya nomornya Q3 kurang Q1 per 2. Nanti Q3-nya itu adalah 13,75. Q1-nya itu 4,75. Dibagi 2, itu 9 bagi 2 adalah 4,5. Selanjutnya yang bagian C, itu datanya sudah terurut. Ya,
datanya sudah terurut dengan banyak datumnya, itu adalah sama saja dengan jumlah dari frekuensinya. Berarti 6 tambah 9 tambah 3 tambah 3 tambah 9 tambah 7 itu 37. Jadi N-nya itu adalah 37. Selanjutnya kita cari Q1 nya. Q1 itu adalah datum ke, karena Q1 berarti I-nya ganti 1. 1 kali N-nya ke 37 berarti 37 tambah 1 bagi 4. Ini 37 tambah 1 38. 38 bagi 4 adalah 9,5. Berarti ini menjadi 9 tambah 0,5. Berarti datum ke-9 ditambah datum ke-10 kurang datum ke-9. Nah, kita lihat datum ke-9 dengan datum ke-10 nya. Kita lihat ini frekuensinya 6, ini frekuensi 15. Berarti datum ke-9 dan datum ke-10 berada di sini. Ya, berada di sini. Berarti 6, datum ke-9 itu 6, datum ke-10 juga 6. Maka datum ke-9-nya kita ganti 6, datum ke-10-nya juga 6. Berarti 6 tambah 0,5 kali 6 kurang 6. 6 kurang 6 itu 0, 0 kali 0,5 ya 0. Berarti 6 tambah 0 itu adalah 6. Itu Q1-nya. Selanjutnya kita cari Q3. Q3 itu datum ke-3, I-nya ganti 3, N-nya 37. Berarti 37 tambah 1 adalah 38. 3 kali 38 bagi 4 adalah 28,5. Ini berarti datum ke-28 tambah 0,5. Berarti ini menjadi datum ke-28 tambah 0,5 kali datum ke-29 kurang datum ke-28. Kita lihat datum ke-29 dengan datum ke-28 nya. Nah, kita lihat di sini 15 tambah 3 itu 18 tambah 3 itu 21 tambah 9 itu 30. Tadi datum ke-28 dan 29. Nah, datum ke-28 dan 29, perhatikan di sini terletak datum ke-22 sampai datum ke-30. Berarti datum 28 itu adalah 18, datum ke-29 juga 18. Sehingga kita ganti datum ke-29 itu adalah 18, datum ke-28 juga 18. Jadi 18 ditambah 0,5 kali 18 kurang 18. Nah, ini 18 kurang 18 0, 0 kali 0,25 ya 0. Maka dapat 18. Nah, Q3 nya sudah ada, Q1 nya sudah ada. Selanjutnya kita cari ID-nya. ID-nya itu adalah Q3 kurang Q1 per 2. Q3 nya 18, Q1 nya 6. 18 kurang 6 bahagi 2, berarti dapat 12 bagi 2 adalah 6. Itu ID-nya. Selanjutnya kita lihat untuk kuartil data berkelompok. Rumusnya itu adalah QI sama dengan TBI tambah I per 4N kurang FK bahagi FQI kali P, di mana QI-nya itu adalah kuartil ke I dan I-nya itu adalah 1, 2, 3. Artinya kalau mencari I1 berarti I-nya ganti 1. Q2 berarti I-nya ganti dengan 2. Q3 berarti I-nya ganti dengan 3. TBI itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. P itu adalah panjang kelas. FQI itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Lihat contohnya. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Hasil panennya ini 30 sampai 34 itu sebanyak 8, 35 sampai 39 itu sebanyak 10, 40 sampai 44 sebanyak 13, dan seterusnya dengan jumlah 80. Kita lihat penyelesaiannya.
N-nya itu adalah jumlah harinya tadi, jumlah dari semua frekuensinya adalah 80. Nah, kuartil bawah atau Q1-nya. Nah, Q1-nya ini kita cari dulu letak dari Q1, yaitu 1/4 N. N-nya tadi 80, jadi 1/4 kali 80 itu adalah 20. Nah, kita lihat pada tabel ini jumlahnya 18. Ini 31. Nah, tadi ada terletak pada datum ke-20. Nah, untuk di sini belum sampai karena di sini datum ke-9 sampai 18. Nah, sedangkan di sini datum ke-19 sampai datum ke-31. Nah, berarti datum ke-20 berada di sini, yaitu kelas 40 sampai 44. Datum ke-20 terletak pada interval ketiga, yaitu interval 40 sampai 44. Nah, selanjutnya kita cari TB1-nya, yaitu 40 batas bawah kurang setengah dari satuan terkecilnya. Satuan terkecilnya itu adalah 1. Di setengahnya berarti 0,5, dan 40 kurang 0,5 berarti 39,5. Selanjutnya FQ1-nya kita lihat. FQ1 jadi ini frekuensinya nih 13, sedangkan frekuensi kumulatif nih 8 tambah 10 18. Jadi frekuensi Q1-nya itu adalah 13 dan frekuensi kumulatifnya itu 18. Panjang kelasnya itu adalah 35 kurang 30 yaitu 5. Nah, kita sudah dapat untuk keperluan mencari Q1-nya. Berarti Q1 sama dengan TB1 tambah 1/4 N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 bahagi FQ1 kali panjang kelas. Nah, kita ganti nih TB1-nya itu adalah 39,5, FQ1-nya itu adalah 13, 1/4 N-nya kita ganti 20, FK-nya kita ganti 18, dan panjang kelasnya itu adalah 5. 20 kurang 18 itu adalah 2. Jadi dapat 39,5 tambah 2 per 13 kali 5. 2 per 13 kali 5 itu adalah 0,75. Sehingga dapat 39,5 tambah 0,77 itu adalah 40,27. Selanjutnya kita cari Q3-nya atau kuartil atasnya. Letak Q3 itu adalah 3/4 N. N-nya tadi 80. Berarti 80 bahagi 4 itu adalah 20. 3 kali 20 itu 60. Jadi datum ke-60. Datum ke-60 dan sini ber-31 tambah 17 itu adalah 48. 48 tambah 14 itu adalah 62. Nah, ini sudah melewati 60, maka letak dari datum ke-60 berada di sini. Datumnya 49 sampai datum ke-62. Ya, datum ke-60 berada di sini. 50 sampai 54. Dengan frekuensinya itu adalah 14, frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 48. Jadi intervalnya itu adalah 50 sampai 54. Nah, TB3-nya dari tanda batas bawah 50 berarti 50 kurang 0,5 dan 49,5. Frekuensinya tadi itu adalah 14. Frekuensi kumulatifnya tadi yang sebelum kelas TB3 itu adalah 48. Panjang kelasnya 5. Jadi Q3-nya itu adalah TB3 tambah 3/4 N kurang FK bagi FQ3 kali panjang kelas. TB3-nya adalah 49,5. 3/4 N-nya itu adalah 60. FK-nya 48. FQ3-nya nih 14 dan P-nya itu adalah 5. Ya, 60 kurang 48 itu adalah 12. Dapat 49,5 tambah
12 per 14 kali 5. 12 per 14 kali 5 itu adalah 4,29 bulatnya ya. Hingga 49,5 tambah 4,29 hasilnya adalah 53,79. Jadi kuartil bawah dan kuartil atas berturut adalah 40,27 dan 53,79. Itu kuartil data berkelompok. Selanjutnya kita perhatikan mengenai desil. Ketika suatu data yang berurutan dibagi menjadi 10 bagian yang sama, diperoleh 9 pembagi, dinamakan desil. Yaitu desil pertama itu D1 simbolnya, desil 2 disimbolkan D2, desil 9 disimbolkan dengan D9. Kita lihat untuk desil data tunggal. Misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah data dengan n datum yang telah diurutkan. Desil data tunggal dirumuskan DI itu adalah data atau datum ke I kali n tambah 1 per 10. Jadi kalau mencari D3 maka I-nya itu bentuk 3 ya. Dengan I-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Kita lihat contoh soal. Tentukan nilai desil ketiga dan desil ketujuh dari data berikut: 10, 8, 15, 12, 12, 8, 13, 14, 16, 17, 12, 8, 10, 11, 15. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi pertama-tama kita harus urutkan dulu. Jadi setelah diurutkan, masukkan data ini 8, 8, 8, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. Ini semua sebanyak 15 datum. Jadi n-nya itu sama dengan 15. Nah, kita cari D3-nya. Datum ketiganya, datum untuk D3 itu terletak pada 3 kali 15 tambah 1 per 10. 15 tambah 1 itu adalah 18. 15 tambah 1 itu adalah 16. 16 kali 3 itu adalah 48. 48 bahagi 10 itu adalah 4,8. Ini berarti terletak pada datum keempat ditambah 0,8 kali datum kelima kurang datum keempat. Jadi datum keempat ditambah 0,8 kali datum kelima kurang datum keempat. Nah, datum kelimanya 1, 2, 3, 4, 5, 10. Datum keempatnya juga 10. Berarti 10 ditambah 0,8 kali 10 kurang 10. Ini 0. 0 kali 0,8 ya 0. Berarti 10 tambah 0. Berarti 10. Selanjutnya kita cari D7. Yaitu terletak pada datum ke ganti I-nya 7. Berarti 7 dikali N-nya ganti 15. 15 tambah 1 per 10. Nah, 15 tambah 1 itu 16. 16 kali 7 bagi 10 itu adalah 11,2. Jadi ini berarti datum ke-11 ditambah 0,2 kali datum ke-12 kurang datum ke-11. Datum ke-11 kita cari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datum ke-11 itu adalah 14. Ini datum ke-11. Ini datum ke-12 adalah 15. Jadi kita ganti datum ke-11 adalah 14. Datum ke-12 kita ganti dengan 15. Jadi 14 ditambah 0,2 kali 15 kurang 14. Jadi 14 ditambah 15 kurang 14 di 1. 1 ke 0,2 ya 0,2. Jadi 14 tambah 0,2 dapat 14,2. Tuh. Selanjutnya kita akan lihat desil data berkelompok. Rumusnya DI sama dengan
TBI ditambah I per 10 kali N kurang FK per FDI kali P, di mana DI-nya itu adalah desil ke I, I-nya itu 1, 2, 3 sampai dengan 9, TBI-nya itu tepi bawah kelas desil ke I, N-nya jumlah seluruh frekuensi, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, P-nya itu panjang kelas, FDI itu adalah frekuensi kelas desil ke I. Nah, supaya lebih mudahnya kita lihat contohnya. Tentukan desil keempat dari data dari tabel berikut. Ini 30 sampai 34 itu 8, 35 sampai 39 itu 10, 40 sampai 44 itu 13, 45 sampai 49 itu 17, 50 sampai 54 itu 14, 55 sampai 59 itu 11, 60 sampai 64 itu 7 dengan jumlah 80. Kita lihat penyelesaiannya. N-nya sebanyak 80. Cari untuk letak D4-nya itu terletak pada datum ke-4 bagi 10 kali 80. 80 bagi 10 itu adalah 8, 8 kali 4 adalah 32. Dan terletak pada datum ke-32. Nah, datum ke-32 kita lihat di sini. Ini jumlahnya itu adalah 18. 18 tambah 13 itu adalah 31. 31 tambah 17 itu adalah 48. Nah, di sini belum. Nah, di sini letaknya. Berarti kelasnya itu adalah 45 sampai 49. Berarti TB4-nya itu adalah 45 kurang 0,5. FD4-nya adalah 17. FK-nya berarti 8 tambah 10 tambah 13 itu 31. Q-nya itu adalah 5. Termasuk pada rumus D4 sama dengan TB4 ditambah 4 per 10 kali N kurang FK per FD4 kali P. Nah, N-nya itu 80 ya. Jadi 4 per 10 N-nya itu adalah 32. Jadi kita ganti TB4-nya itu adalah 44,5 ditambah 32 kurang FK-nya itu adalah 31 per FD4 itu adalah 17 kali D-nya itu adalah 5. 32 kurang 31 itu adalah 1, jadi 44,5 tambah 1 per 17 kali 5. Jadi 1 per 17 dikali 5 itu adalah 0,29. Berarti 44,5 tambah 0,29 hasilnya 44,79. Selanjutnya kita lihat materi berikutnya, yaitu adalah persentil. Jika suatu data yang berurutan dibagi menjadi 100 bagian yang sama, diperoleh 99 pembagi dan setiap pembagi dinamakan persentil, yaitu persentil 1 itu adalah P1, persentil 2 adalah P2, persentil 3 itu adalah P3, sampai dengan persentil 99 adalah P99. Kita lihat untuk persentil data tunggal. Misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah data dengan N datum yang telah diurutkan. Persentil data tunggal dirumuskan sebagai berikut. PI itu adalah datum ke I kali N tambah 1 per 100, dengan I-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 99. Kita lihat ukuran lain pada persentil adalah jangkauan persentil atau JP. Rumusnya JP sama dengan persentil ke 90 kurang persentil ke 10. Kita lihat contoh soal. Tentukan jangkauan persentil dari data berikut: 27, 8, 15, 22, 19, 13, 14, 36, 17, 22, 18, 10, 11, 15, 25, 12, 33. Kita lihat penyelesaiannya. Pertama-tama kita urutkan dulu 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 33, 36. Nah, banyak datumnya itu sebanyak 17.
Untuk mencari jangkauan persentil, kita cari dulu P10 dengan P90-nya. P10-nya terletak pada datum ke-10 dikali 17 tambah 1 per 100. Nah, ini dapatnya 1,8. Ini berarti datum ke-1 ditambah datum ke-0,8 kali datum kedua kurang datum ke-1. Jadi dapat datum pertama tambah 0,8 kali datum kedua kurang datum pertama. Jadi dapat 8 ditambah 0,8 kali 10 kurang 8. 1 kurang 8 itu adalah 2. Jadi dapat 2 kali 0,8 adalah 1,6 tambah 8 berarti 9,6. Selanjutnya kita cari P10. Jadi letaknya pada datum ke-90 kali 17 tambah 1 per 100, dapatnya 16,2. Jadi ini datum ke-16 tambah datum ke-0,2 kali datum ke-17 kurang datum ke-16. Datum ke-16 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16 itu adalah 33, 17-nya itu adalah 36. Nah, 33 tambah 0,2 kali 36 kurang 33 ini 3 kali 0,2 itu adalah 0,6. Jadi 33 tambah 0,6 adalah 33,6. Nah, kita sudah dapat P10 dengan P90-nya. Jadi kita carilah JP itu adalah P90 kurang P10. P90-nya itu adalah 33,6, P10-nya 9,6, berarti dapat 24. Selanjutnya kita lihat untuk persentil data berkelompok. Nah, rumusnya PI sama dengan PBI ditambah I per 100N kurang FK per FPI kali P. Dengan PI-nya itu adalah persentil ke I, I-nya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 99, TBI itu adalah tepi bawah kelas persentil ke I, N-nya itu adalah jumlah seluruh frekuensi, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, P-nya itu panjang kelas, dan FPI itu frekuensi kelas persentil ke I. Kita lihat contohnya. Dari data lama kunjungan pelanggan dalam satuan menit di suatu toko buku, pada tabel berikut tentukan jangkauan persentilnya. Jadi waktunya ini 25,0 sampai 31,9, itu sebanyak 5 dan seterusnya. Kita lihat penyelesaian. N-nya itu sebanyak 100. 5 tambah 15 itu adalah 20. Tambah 20 itu adalah 40, tambah 30 itu adalah 70, tambah 16 itu adalah 86, tambah 8 itu adalah 94, tambah 6 itu adalah 100. Jadi N-nya itu 100. Nah, kita cari P10, datum ke 10 per 100 kali 100 di 10. Nah, di sini belum sampai 10. Nah, di sini sudah melebihi, maka datum ke-10 berada di sini. Di datum ke-10 terletak pada 30,0 sampai 38,9. Kita cari TB10-nya, berarti 32,0 kurang setengah dari satuan terkecil. Nah, satuan terkecil di sini adalah 0,1. Setengah dari 0,1 itu adalah 0,05. Berarti 32,0 kurang 0,05. Datanya 31,95. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini adalah 5. Sedangkan frekuensi pada kelas 32,0 sampai 38,9 itu adalah 15. Panjang kelasnya itu adalah 7. Kita cari P10-nya, TB10 tambah 10 per 100N kurang FK per FP10 kali P. Kita ganti TB10-nya itu adalah 31,95, 10 per 100 kali 100 itu adalah 10, kurang FK-nya itu adalah 5, FP10-nya itu adalah 15, dan panjang kelas itu 7. 10 kurang 5 itu adalah 5, 5 per 15 kali 7 itu adalah 2,33.
Ya 31,95 tambah 2,33 itu adalah 34,28. Selanjutnya kita cari P90, datum ke 90 per 100 kali 100 berarti terletak pada datum ke 90 nah di sini. Karena yang sebelumnya belum sampai 90. Nah di sini sudah mencapai 90 berarti kelas 60,0 sampai 66,9. FK-nya itu dengan 86, frekuensi P90-nya itu adalah 8. Nah, datum ke 90 terletak pada kelas 60,0 sampai 66,9. Nah, berarti TB90-nya 60,0 kurang 0,05, 59,95. FP90-nya itu 8, sedangkan FK-nya itu 86, P-nya 7. Sehingga P90-nya TB90 tambah 90 per 100 N kurang FK per FP90 kali P. Nah, kita ganti. TB90-nya itu adalah 59,95, 90 per 100 N-nya itu adalah 90, FK-nya itu adalah 86, FP90-nya itu adalah 8, P-nya adalah 7. Nah, ini 90 kurang 86 itu adalah 4 per 8 kali 7 itu adalah 3,5. Jadi 59,95 tambah 3,5 adalah 63,45. Selanjutnya kita cari jangkauan persentilnya. Jadi P-nya itu adalah persentil ke 90 kurang persentil 10. Persentil 90-nya itu adalah 63,45, persentil 10-nya 34,28, maka dapat 29,17. Jadi itu materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai statistika. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!